Selamat datang kembali di Hidup Sehat Lansia. Saya Raka, dan hari ini saya benar-benar khawatir. Setiap pagi, saya lihat ibu saya bangun dengan wajah menahan sakit, punggung pegal, kaki berat, dan langkahnya seperti diseret. Kadang dia lupa menaruh barang, bahkan lupa hari apa. Saya cuma bisa bertanya dalam hati, apakah semua orang tua harus mengalami ini? Mas Raka, kekhawatiran itu sangat wajar. Tapi yang menyedihkan adalah banyak orang lansia Indonesia merasa itu normal, padahal itu tanda bahaya saat tubuh tidak bisa bergerak bebas. Tidur tak nyenyak, dan ingatan mulai kabur itu artinya alarm tubuh sudah bunyi keras. Tapi kabar baiknya, semua itu masih bisa dibalik dengan cara yang alami, aman, dan murah. Nah, tamu saya hari ini adalah seseorang yang sudah lebih dari 30 tahun mendedikasikan hidupnya untuk menyelamatkan orang tua kita dari penderitaan di usia senja. Beliau adalah Dr. Siti Setiati, spesialis geriatri terkemuka di Indonesia, sekaligus penulis buku sehat di usia emas dan penggagas program Alzheimer nasional pertama di negeri ini, Bu Dokter. Saya benar-benar merasa terhormat. Terima kasih Mas Raka. Saya datang karena saya ingin menyampaikan satu hal penting. Orang tua Indonesia pantas hidup sehat, bahagia, dan mandiri. Kita bisa mencegah tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis cukup dengan mengubah kebiasaan sederhana di dapur, tapi harus dimulai sekarang. Dan teman-teman di rumah, sebelum kita lanjut, saya ingin tahu kamu lagi nonton dari mana nih Palembang? Semarang, Manado, atau mungkin dari desa kecil di Kalimantan Barat? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Bangun pagi, susah bergerak. Mungkin ini bukan sekadar usia, tapi alarm dari tubuhmu. Hari ini kita akan bongkar satu persatu penyebabnya. Dan solusi sederhananya yang ternyata ada di dapur rumah kita. Betul sekali Mas Raka. Banyak orang tua mengira rasa nyeri dan kekakuan setiap pagi itu wajar, tapi sebenarnya itu tanda-tanda tubuh sedang memberi sinyal dan jika kita abaikan, bisa berujung pada hal yang sangat serius. Maksudnya, seperti apa Bu Dokter serius sampai seberapa? Mas Raka, saya punya banyak pasien yang awalnya hanya merasa pegal di pagi hari. Tapi 3 bulan, kemudian mereka datang dengan tongkat. 6 bulan. Sudah perlu kursi roda. Kenapa? Karena sendi mereka rusak perlahan tanpa mereka sadari. Astaga, Dan hal seperti ini sangat umum terjadi, terutama kalau kita tidak merawat tubuh dengan nutrisi yang tepat, apalagi di usia 60 tahun ke atas. Saya tidak ingin lansia kita menjadi beban keluarga, padahal dengan sedikit perubahan kecil, hidup mereka bisa sangat berbeda. nah, ini yang saya suka dari Bu Siti. Digas, tapi selalu kasih harapan. Jadi hari ini kita akan bahas 5 minuman ajaib yang katanya bisa bantu lansia hidup sehat dan mandiri. Kita mulai dari yang pertama ya. Bu Dokter, ini favorit saya pribadi jahe. Jahe, teman lama orang Indonesia, tapi tahukah Mas Raka? Jahe itu bukan cuma penghangat tubuh. Ia adalah api kecil yang bisa melelehkan kekakuan sendi di pagi hari. Wah, saya suka sekali penyebutannya api kecil. Jadi bagaimana cara kerjanya, Bu? Dalam jahe ada senyawa bernama ginjerol. Ini adalah zat antiinflamasi alami. Artinya, dia bantu meredakan peradangan di sendi. Bayangkan kalau pagi hari tangan sulit digerakkan, kaki berat melangkah itu karena peradangan di dalam tubuh sedang aktif. Jadi bukan hanya karena umur ya? Tepat banyak orang berpikir,
Saya memang sudah tua. Padahal, itu bukan alasan untuk menyerah. Dengan minum wedang jahe rutin, peradangan bisa dikurangi dan sendi jadi lebih fleksibel. Saya dengar ada riset juga yang mendukung itu ya. Ada Jurnal Arthritis Rheumatism tahun 2019 mencatat bahwa lansia yang minum jahe setiap hari mengalami penurunan nyeri sendi hingga 40% dalam waktu 3 bulan, 40%. Itu besar sekali. dan itu baru awalnya. Saya pernah tangani seorang ibu dari Jawa Tengah, usianya 65. Setiap pagi, tangannya kaku. Butuh 10 menit, baru bisa membuka genggaman. Saya minta dia coba minum wedang jahe setiap malam. 2 minggu kemudian, dia datang ke klinik sambil tersenyum sudah bisa menggenggam sendok. Dan masak untuk keluarganya lagi. Masya Allah. Itu luar biasa. Jadi, cara membuatnya simpel ya. Sangat. Ambil sepotong jahe segar, seukuran jari, cuci bersih. Geprek. Lalu rebus dalam 250 ml air, tunggu 5-10 menit dengan api kecil, minum saat masih hangat, bisa tambahkan sedikit madu agar lebih nikmat. Waktu terbaik untuk minum. Sore atau malam hari. Saat tubuh lelah, wedang jahe membantu relaksasi otot, membuat tidur lebih nyenyak. Tapi, ada efek samping nggak, Bu? Kalau berlebihan, bisa menyebabkan panas di perut, jadi cukup 2 gelas per hari. Dan kalau punya riwayat MAG atau pakai obat pengencer darah, konsultasikan dulu ke dokter. Ini baru minuman pertama. Tapi manfaatnya sudah segitu banyak, dan saya yakin banyak yang belum tahu. Itulah kenapa edukasi penting. Banyak yang pikir obat harus mahal, harus dari luar negeri. Padahal dapur kita menyimpan harta karun kesehatan. Bena banget, Bu. Nah, minuman kedua katanya warnanya kuning, tapi manfaatnya emas. Kita akan bahas sesaat lagi. Jangan kemana-mana, karena ini akan jadi pengetahuan yang menyelamatkan masa tua Anda. Oke, Bu. Kita masuk ke minuman kedua yang katanya seperti perisai emas ya. Kunyit. Betul. Mas Raka, kalau jahe adalah api kecil, maka kunyit adalah perisai emas. Warnanya kuning cerah, tapi manfaatnya sungguh luar biasa. Kunyit bukan hanya bumbu, gulai ia adalah penjaga tubuh dari dalam. Apa rahasia dari kunyit ini, Bu? Kunyit mengandung senyawa bernama kurkumin. Ini adalah anti-inflamasi kuat. Bahkan lebih kuat dari beberapa obat radang ringan. Ia bekerja seperti pemadam kebakaran di dalam tubuh, memadamkan api peradangan, menjaga sel tetap sehat, dan memperlambat kerusakan jaringan. Wah, berarti bisa mencegah penyakit juga ya? Tepat, kurkumin juga antioksidan yang melindungi otak dan memperkuat memori, bahkan bisa mencegah risiko penyakit degeneratif seperti Alzheimer. Di usia lanjut, ini sangat penting. Saya jadi ingat banyak orang tua yang sering lupa di usia tua. Jadi kunyit bisa bantu memperbaiki itu. Bisa. Sebuah studi di jurnal Frontiers in Pharmacology tahun 2020 menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi kurkumin mengalami peningkatan memori dan penurunan peradangan kronis. Luar biasa. Ada kisah nyata lagi nggak, Bu? Tentu ada Pak Suyono, pensiunan guru dari Yogyakarta. Beliau mengeluh lututnya sering kaku. Sulit berdiri setelah lama duduk di masjid. Perut juga sering begah. Saya sarankan minum jamu kunyit asam setiap pagi. 2 minggu kemudian, beliau datang sambil tersenyum dan berkata, "Saya bisa duduk tahiyat akhir tanpa susah bangun lagi." Waduh, sampai sedetil itu efeknya ya. Ya,
Karena peradangan menurun, perut pun jadi lebih nyaman. Kunyit bekerja di banyak bagian tubuh. Cara buatnya gimana, Bu? Ambil sepotong kunyit segar, cuci bersih, tumbuk halus, rebus dengan 1 gelas air. Tambahkan sedikit asam jawa dan gula merah. Minum di pagi hari. Jangan lebih dari 2 gelas per hari. Dan hindari saat perut kosong. Dan seperti Jai, perlu konsultasi dulu kalau punya masalah lambung ya. Betul sekali. Tapi kalau digunakan dengan bijak, kunyit bisa jadi sahabat terbaik untuk masa tua. Wah, baru 2 minuman saya. Sudah banyak sekali ilmu yang kita dapat. Setelah perisai emas, katanya ada minuman yang jadi sumber energi hitam ya. Bu, Ya, ini yang sering disalahpahami. Kopi hitam tanpa gula. Banyak yang takut. Tapi kalau digunakan dengan cara yang benar, justru bisa menjaga otak tetap tajam. wah, kopi hitam ya Bu, terus terang. Ini topik yang agak kontroversial. Banyak orang tua saya kenal bilang, jangan banyak-banyak minum kopi. Nanti jantung berdebar. Sebenarnya gimana sih? Pertanyaan bagus. Mas Raka, banyak orang takut dengan kopi. Padahal justru, kopi bisa jadi sahabat bagi lansia asalkan tanpa gula dan diminum dengan bijak. Saya menyebutnya sumber energi hitam yang menyegarkan otak. Menyegarkan otak, wah. Menarik ini, bisa dijelaskan. Di dalam kopi ada zat bernama kafein. Ini adalah stimulan alami yang langsung bekerja di sistem saraf pusat. Efeknya pikiran lebih segar, konsentrasi meningkat, rasa kantuk dan kelelahan berkurang. Tapi Bu, orang tua kan gampang deg-degan. Kopi nggak bikin tambah gelisah. Bisa kalau diminum berlebihan atau terlalu malam, tapi jika hanya 1 cangkir kecil di pagi hari, kopi justru bantu mempertahankan kejernihan pikiran. Dan jangan lupa, kopi juga kaya polifenol, antioksidan kuat yang melindungi otak dari kerusakan. Ada riset pendukungnya. Ada penelitian dari Harvard School of Public Health menyebutkan bahwa orang yang minum 2 sampai 3 cangkir kopi hitam tanpa gula setiap hari punya risiko penurunan fungsi kognitif 30% lebih rendah dibanding mereka yang tidak minum. Luar biasa. Jadi ini bukan sekadar buat melek, tapi melindungi otak juga. Tepat. Saya pernah tangani Pak Rahman, usia 71 tahun, pensiunan tentara di Surabaya. Beliau mengeluh cepat ngantuk, nggak fokus baca koran, dan sering lupa hal-hal kecil. Saya sarankan, Pak, coba ganti teh manis pagi hari dengan secangkir kopi hitam tanpa gula. Dan hasilnya, 3 minggu kemudian, beliau datang lagi ceria, penuh semangat, dan berkata, "Sekarang saya bisa main catur berjam-jam tanpa ngantuk. Bahkan tulisannya di buku harian jadi rapi kembali." Keluarganya bilang, seperti kembali muda. wah, kisah yang menginspirasi. Tapi pastinya, cara seduh juga penting ya. Benar sekali. Pilih biji kopi asli. Jangan campuran. Seduh dengan air panas mendidih. Diamkan sebentar. Lalu nikmati hangat-hangat. Tanpa gula. Tanpa krimer. Tanpa susu kental manis. Semua tambahan itu justru merusak manfaatnya. Berarti bukan kopi sachet ya Bu? Bukan. Itu justru jebakan manis. Gula berlebih bisa meningkatkan risiko diabetes, apalagi di usia lanjut. Ingat, kita ingin kejernihan pikiran, bukan lonjakan gula darah. Nah, siapa saja yang sebaiknya hati-hati minum kopi? Lansia dengan gangguan jantung, hipertensi tidak terkontrol, atau yang sensitif terhadap kafein, sebaiknya batasi 1 cangkir kecil. Dan perhatikan reaksi tubuh.
Kalau merasa jantung berdebar, berkeringat dingin, atau gelisah hentikan, alternatifnya bisa coba teh hijau. Teh hijau, itu juga minuman favorit ibu saya di rumah. Ya, itu minuman keempat yang akan kita bahas. Tapi sebelum lanjut, saya ingin tanya Mas Raka di rumah. Orang tua Mas masih minum teh manis atau sudah mulai beralih? Wah, jujur, masih teh manis. Tapi kayaknya saya harus ganti belanjaan minggu ini. Nah, itu langkah awal yang sangat penting. Ingat, kopi hitam tanpa gula adalah simbol kewaspadaan. Ia bantu para lansia tetap waspada. Bisa ngobrol dengan cucu, aktif di komunitas, dan merasa dihargai karena pikirannya tetap tajam. Wah, makin semangat saya ingin tahu minuman berikutnya. Tadi Bu Siti sebut teh hijau ya. Katanya ini disebut eliksir keabadian. Ya, dari kopi yang membangkitkan, kita akan beralih ke teh hijau yang menyejukkan. Jangan kemana-mana. Karena ini bisa jadi kunci agar jantung tetap kuat sampai usia 100 tahun. Nah, sekarang kita masuk ke minuman keempat. Yang katanya, eliksir keabadian. Waduh, ini seperti di cerita legenda ya. Hahaha. Benar Mas Raka. Tapi ini bukan dongeng. Teh hijau memang sudah lama dikenal dalam budaya Asia Timur sebagai minuman yang bisa memperpanjang usia. Dan sekarang sudah jadi bagian penting juga dalam gaya hidup sehat lansia di Indonesia. Tapi manfaatnya sebesar itu ya? Bu, Sangat besar. Dalam teh hijau ada zat bernama katekin, jenis polifenol yang bekerja sebagai antioksidan super kuat. Katekin ini seperti tentara penjaga yang melindungi sel tubuh dari serangan radikal bebas yang jadi penyebab penuaan, kanker, dan berbagai penyakit kronis. wah, jadi bisa memperlambat penuaan. Ya, tapi bukan cuma itu. Teh hijau juga terbukti menurunkan kadar kolesterol jahat, memperlancar pembuluh darah, dan mengurangi risiko penyakit jantung hingga 50%. Ini sangat penting, karena penyakit jantung masih jadi penyebab utama kematian di usia lanjut. Waduh, ini benar-benar eliksir ya. Tapi manfaatnya untuk otak juga ada. Tentu, teh hijau membantu menjaga keseimbangan gula darah, mengurangi stres oksidatif di otak, dan mencegah degenerasi sel otak. Jadi sangat bagus untuk mempertahankan memori dan mengurangi risiko demensia. Wah, cocok banget buat orang tua yang ingin tetap ingat nama cucu-cucunya. Hehe, betul sekali. Saya ingat seorang nenek pasien saya, namanya Bu Sofia. Usia 67. Mantan bidan dari Bandung. Beliau datang ke klinik mengeluh cepat lelah. Kulit kusam. Tidur tak nyenyak. Saya sarankan minum teh hijau tanpa gula. 1 gelas setiap hari setelah makan siang. Dan hasilnya, Sebulan kemudian, beliau datang sambil tertawa. Katanya, "Dok, tidur saya nyenyak." Dan suami saya bilang, wajah saya makin bersinar, bahkan tetangga bilang, "Ibu pakai skincare baru ya, padahal cuma daun teh hijau dari pasar." hahaha, luar biasa. Jadi, bagaimana cara menyeduhnya yang benar? Tambahkan sejumput teh hijau ke cangkir. Lalu tuang air panas sekitar 80 derajat Celcius, jangan air mendidih, diamkan 2 hingga 3 menit. Lalu minum tanpa gula, tanpa susu, 1-2 gelas per hari sudah cukup. Dan waktu terbaiknya, Setelah makan siang atau sore hari, jangan minum saat perut kosong karena bisa menyebabkan mual, terutama pada lansia
dengan lambung sensitif. Jadi teh hijau ini lebih dari sekadar minuman menyegarkan. Betul. Ia adalah bentuk cinta diri di usia tua. Dengan konsisten minum teh hijau, Bapak Ibu bisa menjaga jantung, memperlambat keriput, meningkatkan daya tahan tubuh, dan merasa segar dari dalam. Wah, saya rasa pemirsa di rumah mulai tergoda nih buat stok teh hijau di dapur. Itu langkah kecil yang bisa membuat perubahan besar. Jangan menunggu sakit dulu, baru bertindak. Dan setelah teh hijau, kita akan membahas satu bahan lagi yang sangat biasa, sangat murah, tapi manfaatnya mengejutkan, bahkan bisa jadi tembok pertahanan tubuh dari dalam. Betul sekali. Minuman terakhir ini bukan sebenarnya minuman, tapi bisa dimakan setiap pagi. Dan ia sudah ada di hampir semua dapur Indonesia. Wah, saya penasaran banget. Bapak Ibu di rumah, bisa tebak nggak? Kita akan ungkap jawabannya setelah ini. Nah, Bu Siti tadi bilang bahan terakhir ini ada di hampir semua dapur, tapi katanya bukan minuman. Apa maksudnya, Bu? Betul. Mas Raka, bahan kelima ini bukan diseduh atau direbus, tapi cukup dikunyah bawang putih mentah. Sederhana, murah, tapi kekuatannya luar biasa. Saya menyebutnya tembok pertahanan alami tubuh lansia. Wah, kalau mentah, pasti baunya tajam ya. Iya, baunya kuat, tapi efeknya jauh lebih kuat dalam menjaga kesehatan. Dalam bawang putih, ada senyawa bernama alicin ini seperti penjaga malam dalam tubuh. Ia membunuh bakteri jahat, memperkuat daya tahan tubuh, dan yang paling penting, membantu menurunkan tekanan darah serta mencegah penyumbatan pembuluh darah. Jadi bisa bantu cegah serangan jantung juga. Tepat banyak orang tua meninggal mendadak karena penyumbatan pembuluh darah. Dengan alicin dari bawang putih, dinding pembuluh darah jadi lebih lentur dan bersih dari plak, tekanan darah juga lebih stabil, dan daya tahan tubuh naik, jadi tidak gampang flu, batuk, atau kena infeksi. Wah, luar biasa. Tapi, mentah ya Bu, nggak dimasak. Kalau dimasak, alicinnya bisa rusak. Jadi paling baik dikonsumsi mentah, tapi tenang. Cukup 1 siung kecil per hari. Dikunyah atau ditumbuk halus lalu ditelan dengan air hangat. Waduh, pasti banyak yang takut baunya. Hehe, saya maklumi. Tapi ada trik. Kalau baunya terlalu kuat, bisa campur dengan sedikit madu atau dimakan bersama nasi. Jangan lupa kunyah sampai halus dulu ya. Kalau ditelan utuh, isuli diserap tubuh Ada kisah nyata lagi nggak Bu? banyak. Tapi salah satu yang paling saya ingat adalah Pak Ahyar, 63 tahun, dari Bogor. Beliau sering merasa lemas, tekanan darah naik turun, dan sering sesak napas. Saya sarankan coba kunyah 1 siung bawang putih setiap pagi. 3 minggu kemudian, beliau kembali dan bilang, "Sekarang saya bisa naik tangga tanpa terengah-engah. Tekanan darah saya stabil, dan badan terasa ringan." Luar biasa, padahal cuma dari dapur. Itulah kekuatan alami. Bawang putih seperti pagar kuat yang melindungi tubuh dari dalam. Tapi ingat ya, untuk orang yang punya masalah lambung berat, sebaiknya mulai dari sedikit. Atau konsultasi dulu ke dokter. Jadi dengan 5 bahan ini, jahe, kunyit, kopi hitam tanpa gula, teh hijau, dan bawang putih mentah tubuh bisa kembali sehat. Bisa, bahkan bukan hanya sehat, tapi aktif, mandiri, dan bahagia. Bayangkan Bapak Ibu bisa tetap belanja ke pasar sendiri, berkebun di halaman rumah,
masak untuk cucu, dan ikut pengajian tanpa takut lelah atau nyeri. Wah, itu impian semua orang tua ya. Bu, Betul, kesehatan di usia lanjut bukan soal umur panjang saja, tapi soal kualitas hidup, mampu berdiri sendiri, tetap berpikir jernih, dan tidak menjadi beban keluarga. dan semua itu dimulai dari dapur. Ya, dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari, secangkir wedang jahe di sore hari, segelas jamu kunyit asam di pagi hari, kopi hitam saat baca koran, teh hijau setelah makan siang, 1 siung bawang putih sebagai pelindung, 5 kebiasaan kecil yang bisa memperpanjang usia dan memperbaiki hidup. Wah, saya pribadi merasa tercerahkan banget. Dan saya yakin semua pemirsa di rumah juga merasakan hal yang sama. Itulah misi saya. Mas Raka, saya ingin semua orang tua Indonesia merasa bahwa mereka masih punya harapan, masih bisa sehat, masih bisa bahagia, tapi harus dimulai sekarang. Bapak Ibu di rumah, setelah mendengar semua ini, saya jadi sadar ternyata umur panjang bukan ditentukan oleh nasib, tapi oleh pilihan kita setiap hari. Dan pilihannya seringkali sudah ada di depan mata. Betul sekali. Mas Raka, banyak orang tua mengira kalau sudah tua, ya wajar sakit-sakitan. Itu salah besar. Sakit bukan takdir. Sakit itu sinyal bahwa tubuh kita butuh perhatian. Dan perhatian itu bisa kita berikan lewat hal-hal sederhana. Seperti yang kita bahas tadi jahe, kunyit, kopi hitam, teh hijau, bawang putih, 5 bahan sederhana, 5 kunci hidup sehat di usia emas. Ya, jahe seperti api kecil yang menghangatkan sendi, kunyit adalah perisai emas yang melindungi dari peradangan, kopi hitam tanpa gula menjaga pikiran tetap tajam, teh hijau menyejukkan tubuh dan memperkuat jantung, dan bawang putih penjaga yang tak terlihat melindungi dari serangan diam-diam. Semua bisa ditemukan di pasar tradisional, semua bisa dibuat di rumah, tanpa biaya mahal, tanpa obat kimia. Tapi yang paling penting, semua itu hanya bekerja kalau dilakukan dengan konsisten setiap hari, bukan hanya 1 kali lalu berharap keajaiban. Ini bukan sulap, ini gaya hidup. Wah, kalimat itu perlu ditulis besar-besar. Ini bukan sulap, ini gaya hidup. Haha, saya sering bilang ke pasien saya, kalau hari ini kamu bisa jalan tanpa tongkat, masak tanpa dibantu, dan mengingat nama semua cucumu itu lebih berharga dari apapun. Tapi kamu harus memperjuangkannya. Bapak Ibu, kami tidak ingin Anda hanya hidup panjang. Kami ingin Anda hidup sehat, aktif, dan penuh makna. Bayangkan, bisa bangun pagi tanpa nyeri, bisa jalan-jalan ke masjid atau pasar tanpa takut jatuh, bisa duduk bercanda dengan cucu tanpa lupa nama mereka. Itu semua mungkin. Asal Anda mulai dari sekarang, pilih 1 dari 5 kebiasaan tadi. Mulailah dari yang paling mudah, mungkin secangkir wedang jahe malam ini, atau teh hijau esok siang. Lalu tambahkan 1 lagi minggu depan, perlahan, tapi pasti, jadikan itu bagian dari hidup. Dan bantu kami menyebarkan informasi ini, tekan like. Bagikan video ini ke teman-teman, grup, keluarga, atau komunitas lansia di lingkungan Anda. Jangan biarkan orang tua di sekitar Anda merasa sendirian. Dan tulis di komentar umur Anda, kota tempat tinggal Anda, serta minuman mana yang sudah Anda coba. Saya ingin membaca cerita Anda, karena setiap komentar adalah inspirasi bagi yang lain. Kamu nonton dari mana nih, Balikpapan, Magelang, Makassar, atau desa kecil di Nusa Tenggara Timur? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas 1 persatu. Ingat,
Kesehatan di usia tua bukan sekadar tidak sakit, tapi hidup dengan senyum, dengan harga diri, dengan kemandirian. Itu hadiah terbaik bagi anak cucu kita. Terima kasih Bu Siti atas ilmunya hari ini. Luar biasa sekali. Sama-sama Mas Raka. Dan untuk semua lansia Indonesia saya percaya, Anda bisa, Anda layak untuk hidup sehat, dan Anda tidak sendirian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Karena hidup sehat lansia. Itu mungkin asal dimulai hari ini.